وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز صدرا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. ولم تزل مهترا ومن فخري وفجري إلى نهاية تمام خمدي. فلما استتبع الطرق بإذن رب الخلق ودعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محله. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على نبي محمد.
صلوا عليك يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وأتاك العود يبكي يا الله وتدلل بين يديك يا الله
Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadrah Sekataji Bali telah mengiringi sholat pada malam ini. Untuk menginjak acara selanjutnya, acara inti yaitu tausiah agama yang hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Selamat Yadi beserta dirangkai dengan doa. Untuk beliau kepada Bapak Ustadz Selamat Yadi, waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kelambu warnanya merah, kalau dipandang indah di mata. Yang semangat jawab salam semoga berkah, selalu senantiasa enggak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratul kiram, kepada para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh dan bini sepuh, kepada hadirin wal hadirat Jam'iyah Al-Fatah, ya. Al-Fatah itu artinya kemenangan. Kembali golek seneng wis tepak. Wong lanang menangan terus, ya. Selamanya di atas, ya. Al-Fatah artinya kemenangan. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan diberi nama itu selalu diberikan kemenangan, dalam arti ketika mendengar syiarnya selalu diberikan hidayah, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menggapai apa yang dicita-cita dan direncanakan. Amin Allahumma amin. Wabil khusus Sohibul Hajat yang ketempatan Bapak Haji Suryadi, mudah-mudahan dengan barokah sholawat tempatnya tambah berkah, keluarganya tambah sakinah, istrinya juga tambah manut Pak, maksudnya tambah taat, ya sampai ya tambah taati, tambah ibadahi, tambah sayang. Antara lagu ini tak? Opo aku kurang kati, opo aku iki kurang sayang, tresnamu katone ngambang. Konawis, aman kesirap-sirap ya. Iklan Pak, enggak sop-sopan terus mengok-mengok ya. Jadi sekali-kali kita juga relax, termasuk biasanya jangan megawi kok, malam ini biasa relax sholawatan. Biasanya nek sholawatnya ini tibuan tadi berkatnya wakil. Semboyan berkat sholawat maksiat minggat.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah. Amin Allahumma. Janjane sakjane niku mboten enten acara selawat Pak, terus terang. Kula disuwun rawuh iki silaturahim kaliyan jenengan sedaya pengen bareng-bareng memperingati Isra Mi'raj. Lah kula sanjang Pak tanggal 20 kan tanggal 20 iki. Lah 20 Isra Mi'raj wis bar Pak kula ngoten. Asline pun bar. Lah dene gak salah ucap makane kula usul mangke mawon Pak dibetahaken selawat. Kula betahaken hadroh murid-murid kula sing alit iki mboten sing iki Pak, sing alit iki. Supaya apa? Karena apa? Karena bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Kenapa dikatakan bulan sholawat? Karena ayat perintah membaca sholawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Jenengan pun apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. 'Alan nabi. Pelit-pelit apa? Lha iku pelit karo sampean. Dari Kanjeng Nabi wong sing disebut jeneng kok gak gelem maca selawat aku, iku sing paling medhit sampean iki. Bukan yang nggak mau sedekah. Ketika ada sebut nama Muhammad, nama Rasulullah, kok nggak mau jawab salam kepada beliau, maka itulah orang yang paling pelit. Dengan pelit hati wong pelit wong lemah. Wong medhit itu pikirannya sempit, kemudian masalah kok ya. Ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi ayat ini turun di bulan Sya'ban. Kenapa kok kita itu harus berselawat kepada Nabi? Alasannya kenapa? Yang pertama, supaya nggak dikatakan sebagai umat yang sombong. Ada loh. Kenapa dikatakan sombong? Oleh gak gelem maca selawatnya Kanjeng Nabi, itu sombong-sombong wong. Lho aneh wong selawatan di bid'ah. Aneh kan? Wong sing ngelek gamane Kanjeng Nabi niku dakwah, sing gak kenal Gusti Allah dikenal Gusti Allah supaya kenal la ilaha illallah. Saiki sing tahlilan di kafir. Nah, makanya sampean harus punya logika. Jok manut ae. Wae pengen juga sumber berjaga bisa namanya. Artinya apa? Saya tidak berebut benar. Logika saja bisa digambarkan. Oke? Kenapa? Ya sudahlah. Perbedaan itu sesuatu yang mustahil untuk dihilangkan. Karena apa? Ikhtilafi ummati perbedaan di antara umatku kata Nabi itu suatu rahmat gitu loh. Jangan melihat taman ya, berbagai macam bunga, kumbang akan tertarik. Tapi lihat kumbang bersih tok nggak akan menarik dan tidak akan kelihatan indah. Di sisi lain justru dengan beragam itu semua menunjukkan betapa besar kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dicekel sing kenceng. Wong itu gak boleh goyah, gak usah goyah, karena kita sudah diwariskan oleh leluhur kita. Sekarang berbagai macam diguncangkan di Indonesia. Kita gak mampu, habaib dibenturno karo ulama. Tekone aneh-aneh. Menurut jenengan itu sing lebih utama habaib apa kiai? Darah sing jawab gak iso. Lu habaib masih yo goblok tetep mulya, Mbak. Lah repot ngene. Lah terus sampai gue karo goblok sebenarnya ya apa? Artinya jawabannya gimana? Habaib itu orang yang mulia, itu riyahnya Nabi. Kiai yang mulia karena doa ilmu ini Gusti Allah. Terus yang gak mulia sapa sampai sing takon. Betul lho, jadi kudu pinter saya sampean. Oke an wong oke sing pinter kan ada malah gak lebih parah kebeli munyer gak ketonggon aja. Hati-hati sekarang. Terutama anak-anak saya itu ngaji nggak muluk-muluk ya. Saya ngaji itu nggak muluk-muluk. Pokoknya ya muridku iso maca Quran ya, iso tahlilan, iso selawatan, aku bangga gitu. Ora usah nang kowe ya. Nggak usah aneh.
Sekarang sepinter apapun, kalau ketika saya meninggal anaknya nggak bisa doakan, ngenes nggak sampai? Ya sekarang tidak mau, tahlilan tidak mau, sholawatan di, ya terus baru jadi apa Indonesia. Nah ini jangan dianggap sebarang, karena bagian dari manhaj, bagian daripada akidah yang kita berikan. Harus kita tanamkan ke anak kita. Perkara orang lain mau punya jalan sendiri, monggo silakan. Kita juga legowo. Sampai lewat etan, aku lewat kulon. Ini tujuannya kok foto. Tidak masalah. Jangan sing etan maksa sing kulon maksa sing wilok nang etan. Kikir. Jadi nih kayak kembang sentul sampai ngalor aku ngidul. Tidak pernah ketemu kikir tok ini. Makanya Gusti Allah murka. Mumpung iki bulan Saban monggo. Nggih kula panjenengan dikawiti, diniati, ikhlaskan hati kita, disucikan pikiran dan jiwa kita, karena kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena temanya dua, satu aja, kalau dua nanti kepanjangan. Mana-mana ngikungnya 10 ya jadi Pak. Saya kali ini Pak baru diundang ngikungnya 10 loh. 10 ini gak cuma-cuma itu. Ya, ini berkah selawat, berkah yang jangkat, waya lek jeneng berkatan nek kene sito Pak nggih simbol wae didongani ya doate nek kono dialing-alingi gak kena donga iki. Ini hanya sebuah tradisi dari agama. Sama Nabi memang enggak ada. Nah ono sama Nabi sama selawatnya aku Pak perang kok di sini. Kata selawatan dibedil karo musuh ya. Ditombak kan. Artinya apa? Ini bagian dari memang budaya kultur Islam kita di dalam kita mengembangkan agama Islam. Para ulama dulu itu berat tugasnya. Katanya ngomong jadi Gusti Allah itu ya berarti ning Ka'bah. Wong kene ya dhewe sembahan liyane. Ngomong ahad tapi kok nyembah Ka'bah. Bingung lah sama tuh. Apa bedanya wong nyembah Ka'bah karo nyembah Qur'an? Mohon maaf, ya kan? Artinya apa? Begitu kondisi yang sulit apa? Supaya tidak menggeser nilai yang sudah ada, diarahkan sedikit demi sedikit. Tidak usah dihilangkan karena memang yang awalnya ada itu hidup duluan, tidak dipungkiri. Itu memang sudah fakta sejarah membuktikan. Sebelum Islam masuk, termasuk Pajajaran itu kan hidup dulu. Sekarang baru Islam. Lalu muncul kerajaan-kerajaan Islam setelah datangnya para ulama-ulama dari luar Islam, dari luar Indonesia membawa Islam. Makanya dikatakan dakwahnya kita tuh dakwah rahmatan lil alamin. Tidak usah terlalu kenceng-kenceng ya. Kenceng-kenceng kalau awake balik ning awake dhewe repot ya. Sing kenceng yo kenceng, sing santai yo santai ya. Karena apa? Orang itu pilihannya beda-beda. Orang sering ngaji kok ya apa api-api aja. Karena sini ngaji tapi santai, relax. Kenapa? Bisa nangkepnya dengan cara yang seperti itu. Dan kita tidak boleh menafikan kedua-duanya. Yang penting tidak menyalahi syariat. Yang pertama kenapa? Supaya tidak dikatakan sombong. Kenapa kita baca sholawat? Innallaha sa'tamana Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikat Allah yusholluna 'alan nabi. Bayangkan kalau Allah dan malaikat Allah itu bersolawat kepada Nabi. Kami itu semua bayang Gusti Allah solawat kepada Dewi ya, Nabi tidak Pak beda. Itu lagi muhal itu. Zaman lain lagi bikin pemahaman baru ya. Kalam Allah beda dengan kalam manusia. Jadi bayang Nabi Musa berkalam kepada Allah berkalam kepada Nabi Musa. Ojo sama bayang kayak omongan di jagoan ini dah. Jadi kalam Allah itu kok tidak ada yang tahu. Makanya ketika Rasul menerima wahyu itu caranya berbeda. Ada yang seperti gemerincingnya lonceng itu sehingga itu dirasa yang paling berat dari Rasulullah. Ada kalanya beliau terlelap tahun sudah masuk dalam hatinya. Makanya ketika beliau tidak wafat itu terakhir beberapa hari sebelum Nabi wafat itu setoran hafalan Qur'annya sama malaikat Jibril. Barangkali ada yang terlupakan sebelum beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Qur'an itu ya dengan asbabun nuzul, dengan turunnya dari Lahful Mahfud ke Baitul Izzah, kemudian Baitul Izzah ke dunia itu beda. Kalau nomor yang sudah sampean baca itu Al-Quran yang kita punya itu sesuai dengan yang diterima Rasulullah. Kan Al-Quran turunnya 2 kali dari Lahful Mahfud ya, turun Baitul Izzah itu seluruhnya 30 juz. Dari Baitul Izzah lah dibagi-bagi sesuai dengan asbabun nuzul. Makanya beda. Ada 2 penomoran. Penomoran ketika turun waktu yang pertama dan penomoran ketika turun yang kedua.
Makanya kalau menurut ya riwayat, menurut keterangan yang pertama itu surat Al-Alaq, tapi sampai semua soal Al-Fatihah itu yang Al-Fatihah sampai Anas itu memang satu paket sudah turun semuanya dari Lauhul Mahfuz sesuai yang diterima Rasulullah. Nah turunnya ke bumi ini nanti ke dunia ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi waktu dan keadaan yang terjadi. Termasuk salah satunya ya ayat Al-Anzal tadi yang baru turun di bulan Sya'ban. Jadi monggo kula panjenengan ngatah-ngataken sholawat. Kenapa? Sholawat itu banyak fadilahnya. Ya. Terus masa Allah itu bersolawat kepada Rasul? Fungsinya apa? Sebagian ulama mengatakan di tafsir bahwa sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sebagai bentuk rahmat, penghormatan, pentakdiman, kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya di ayat lain dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala setinggi-tingginya khuluqin azim, akhlak yang mulia. Kanjeng Nabi itu paling mulia, Pak. Ya, menurut sejarah kitab-kitab itu Kanjeng Nabi itu tidak pernah sampai angop, tidak pernah. Tidak pernah. Seumur-umur Nabi itu tidak pernah angop. Itu keistimewaan Nabi. Tidak pernah ngorok. Makanya Kanjeng Nabi kali kalau bedanya Siti, lek Kanjeng Nabi Siti angope, kalau kali sama Siti angop, ya dah. Titik bedanya jenengan. Kanjeng Nabi itu kemangannya titik, karo jari telur. Amen karo jari telur itu gak kerja, mereka lemes gitu. Makanya bedanya sedikit. Ya, yang kedua kenapa kita harus membaca selawat? Karena kita itu berharap syafaat. Dan di antara sekian nabi yang punya syafaatul utma, syafaat agung yang diberikan Allah kepada Rasulullah, yang akan diberikan kepada umatnya hanya Nabi Muhammad. Hele potongan ini kalau sampai ini iki umat termulia, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang cilik-cilik ngene kira-kira ini mulia, Pak. Kenapa? Surga diharamkan dimasuki umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad. Di hadis dikatakan ya. Jadi ada malaikat yang menjaga surga. Kemudian malaikat itu Rasul berkata, "Ye malaikat, jangan dibuka pintu ini sebelum aku masuk." Malaikat berkata, "Siapa engkau?" "Aku adalah Muhammad Rasulullah." Allah mengharamkan surga ini sebelum aku memasuki, lalu dimasuki umat-umat yang lain. Sampai sebegitunya Allah memberikan kemuliaan. Maka kalau kita bersyukur ditakdir oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad. Salah satu wujud syukur itu adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Ya, tidak masuk ke adran, tidak apa-apa sampai Muhammad sholawat. Boleh silakan sholawat beda, tidak apa-apa. Yang penting intinya sama. Ada sholawat bil qulub, ada sholawat naria, ada lagi sholawat busro, ada lagi namanya sholawat al-fatih yang untuk membuka itu macam-macam. Ada namanya sholawat munjiyat kalau sampai bin hajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil awal ila akhirin. Tidak apa-apa. Yang penting sampai punya guru, punya sanad, tidak bingung. Ada yang mengarah. Semua itu tujuannya adalah baik. Karena inti dari sholat adalah juga doa. Doa itu nggak mesti diijabah. Kenapa? Karena berdoa aja sudah ibadah namanya. Ya kan? Berdoa sudah ibadah. Sholat itu doa. Coba sama dari takbir, baca kabirau sampai Rabbi firli warham, itu semua doa. Makanya kenapa dikatakan sholat itu ibadah yang terbaik? Karena orang yang tidak sholat itu berarti tidak mau berdoa. Lah orang tidak mau berdoa berarti menunjukkan kesombongan. Berarti dia tidak butuh dengan Allah. Padahal kita yang butuh dengan Allah. Allah tidak butuh sama kita. Sampai mau gak sholat lah, tidak pengen mau. Kau sholat gak kira nesu, gak akan mengurangi kemuliaan. Tapi kita yang rugi. Karena sayangnya Allah, maka diutuslah namanya Nabi Muhammad. Untuk apa? Menyampaikan risalah. Oh corone sholat nih, oh corone zakat nih, oh corone sedekah. Dituntun kita sama Rasulullah. Supaya apa? Dengan tuntunan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi ini adalah bulan-bulan sholawat, perbanyak membaca sholawat. Maka dikatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban adalah bulanku kata Nabi. Ya. Syahri wa Ramadan syahri min ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah. Kenapa? Karena di bulan Rajab Allah menyebar luas ampunannya, rahmatnya. Kemudian di bulan Sya'ban itu bulan Nabi Muhammad. Karena di bulan inilah Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan perintah membaca sholawat.
Kemudian Ramadan sehari umati, bulannya umat Nabi Muhammad. Karena disitulah ya sejarah Ramadan itu ada suatu peristiwa besar namanya nuzul Quran dan juga apa? Yaitu Lailatul Qadar. Itu Lailatul Fitri, Pak. Lailatul Fitri gampang sama duit golek itu, cek langsung nyambung. Lailatul Qadar tidak iso segampang itu. Jadi diproses dari bulan Rajab, Sya'ban, lalu ada asbabnya sebelum masuk bulan enggak unyuk-unyuk orang sampai Lailatul Qadar, enggak. Jadi ada asbab sebelumnya yang menjembatani daripada orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Ciri-cirinya salah satu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia itu setelah masuk bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, hidupnya semakin baik. Sing muringan wis gak tambah muring. Kok orang ngomong malah Lailatul Qadar tambah nesuah itu berarti gak Lailatul Qadar itu. Itu lainnya ya. Itu salah satu cirinya seperti itu. Yang bisa kita lihat secara kasat mata. Dan banyak ciri-ciri termasuk ada yang mengatakan bahwa ketika Lailatul Qadar itu semua aktivitasnya terhenti. Angin saja sampai berhenti. Gemerciknya air itu kan mengalir, itu sampai terhenti saat turunnya Lailatul Qadar. Wallahu alam. Dan kebanyakan ulama itu memberikan keterangan bahwa Lailatul Qadar itu turun di bulan-bulan 10 terakhir. Padahal tidak menutup kemungkinan di 20, di 17 tidak menutup kemungkinan. Nah biar aman sampai ibarat kita mau menjala ikan, ya sebar jala itu selebar-lebarnya. Karena tidak tahu posisikan di mana. Artinya apa? Mulai dari pertama Ramadan digiatkan ibadah. Siapa tahu pas kita ibadah, kita bertemu malam Qadar, kok sampai sholat 2 rakaat saja sunnah, itu sama dengan nilainya 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu 84 tahun. Sampai sholat rasa sampai suwengi menemukan Lailatul Qadar itu sama dengan nilainya sholat 84 tahun. Bayangkan. Kenapa ada itu? Karena umat-umat terdahulu itu ya ada dulu namanya Nabi itu Sam'un. Ya Sam'un dari kata Samuel. Kalau zamannya Samuel itu paginya itu jihad, malamnya itu puasa. Jadi lek sing siang-siang itu namanya Samson. Ya, mau kuatnya kayak Samson. Nah itu ibadahnya ya puluhan ratusan tahun. Bahkan siangnya dipakai untuk jihad di jalan Allah, malamnya masih puasa. Lu lihat jika Lailatul Qadar gak nutut sama karo umat-umat terdahulu. Karena sayangnya Allah, maka umat Nabi Muhammad diberikan nama yang Lailatul Qadar. Bahkan Siti siapa istrinya Muhammad itu yang meninggal, Khadijah, itu belum pernah menemukan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena perintah bulan puasa itu turunnya di Madinah. Turun perintah puasa itu di Madinah 2 tahun setelah hijrahnya Nabi. Setelah hijrah 2 tahun turun surat Al-Baqarah 183 perintah tentang puasa. Sebelum itu tidak ada puasa Ramadan, adanya puasa Asyura. Yang diklaim bahwa puasa Asyura adalah puasanya orang-orang Yahudi. Maka umatnya Nabi Muhammad dikasih puasa, yaitu puasa Ramadan 30 hari, nilainya sama dengan setahun. Makanya iman sama kalau tidak puasa. Kalau kodok beda lagi pahalanya. Makanya siapa yang puasa selama sebulan di bulan Ramadan, summa ajba'u, kemudian mengikuti sitan 6 hari, setelah itu maksudnya bulan Syawal 6 hari puasa Syawal itu, nah, maka orang itu mendapat pahala senilai 1 tahun penuh. Karena 1 tahun itu adalah 360 hari. Setiap bulan Ramadan Allah itu melipat gandakan pahalanya umat Nabi Muhammad itu 10 kali lipat. Berarti kalau sampai puasa selama 30 hari sama dengan 300 hari. Ditambah 6 hari di bulan Syawal dikalikan 10, 60, maka pas 360 hari. Kemudian kita dikasih budaya oleh orang-orang Jawa jenenge kupatan. Terus ono macem-macem. Nah, itu apa kupatan itu baru ngaku lepat. Ya rebutan salah, rebutan bener, kalau bener ini. Makanya lek cilik ilae wong Jawa lek sang nandasi eling kula dijangi mbah kula niku. Wong mangan kupat itu tak oleh diudari, kudu di belah tengah. Jenengan seneng belah tengah toh? Nah, di belah tengah. Berat artinya apa? Yang sini memaafkan, yang sini juga memaafkan. Makanya di sini beras yang putih menunjukkan keputihan hati kita, keikhlasan karena sudah saling memaafkan. Makanya bahannya dari janur, dari bahasa ja'a dan nur. Ja'a itu
kan menuju cahaya. Kalau sudah saling memaafkan lego sampean. Sini nggak nyopos apa? Saya gelem nyopo. Itu maksudnya. Nah, itu memang tidak ada zaman Nabi, tidak ada orang tinggalannya wali songo. Wali songo adanya setelah Nabi. Tapi inti dari ajaran itu ada selama itu kebaikan, kenapa itu bermasalah? Harusnya kita lestarikan karena menjadi ciri budaya kita bangsa Indonesia. Jadi wong Jawa beda desa mawa harus kita hormati. Beda daerah, beda adat istiadat. Kita tidak boleh protes karena itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak mungkin orang bisa menciptakan sesuatu karya kalau Allah tidak mengilhamkan sesuatu pikiran kepada dirinya. Ya, makanya kita sebagai umat Muhammad supaya tidak dikatakan orang yang sombong perbanyak baca salawat. Yang kedua apa? Karena kita selalu berharap syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kaitannya dengan Isra Mi'raj, dengan sudah paham semuanya bahwa ayat Isra Mi'raj itu turun kepada Rasulullah karena salah satu ya ada hal yang paling penting yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Sebagian ulama mengatakan sebagai pelipur lara Nabi Muhammad karena di tahun itu namanya Amrul Husni atau tahun kesedihan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad di Isra dan Mi'raj ya menuju Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah dan kemudian diberikan secara singkat yaitu perintah sholat berapa? Dari 50 kali jadi 5 kali. Kok saya kan Pak di korting 5 saya korting mana ya. Sudah 50 kali dikotek jadi 5 sampai Nabi itu kan Muhammad ngadep orang yang Gusti Allah itu gak kira kuat umatmu itu ping 5 gak kira kuat apa aja mas ya Musa aku izin karo Gusti Allah terus saya kerja di kotek gak ping 5 Musa aku jadi kortingan mana jadi kayaknya lebih sayang sampai tidak mungkin mau ngadep itu karena apa Nabi itu suami nawa maksudnya saya aja Nabi itu terima cuman karena pengalaman Nabi Musa yang posturnya aja gagah gede dulu itu nggak kuat apalagi umatnya Nabi Muhammad balik lagi ketemu balik sampai akhirnya singkat ceritanya 5 kali makanya mumpung masih sehat mumpung masih sempat mumpung masih kuat ayo kita perbanyak sholawat kita tunaikan ibadah sholat langsung buku repot Pak repot itu gak ada balasan manusia itu kalau ditaleni itu gak ada repotnya gitu Setelah kayak sopa baru gak repot gitu Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah repot tidak dipecahkan sholat jarang-jarang apa meneh dagangane lari tur sholat aku neku sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin repot tidak dipejabat sholat yo kadang telat apa meneh wayahe pemilu sholat sawektu wektu sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi repot tidak bisa jadi semua punya kerepotan masing-masing. Jangan sampai ketika kita merepotkan orang baru kita ingin menunaikan kewajiban. Apa merepotkan orang? Ya wis didusi, ya wis dikafani, digotong, disolat.
Mumpung durung disolati, ayo padha sholat. Maka Allah katakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat ada sholat itu 'alal mu'minin, diwajibkan atas orang-orang mukmin apa? Kitaban mawquta, pada waktu yang sudah ditentukan. Kenapa? Itu wujud sayangnya Allah. Sampean dipanggil subuh, habis sholat subuh megawe duhur itu supaya lemas, supaya istirahat, kon rehat, kon sholat duhur. Nawi to pegawe masalah, paling bahasane tagihan gak metu, sholat jalurnya Gusti Allah. Sampai kok sholat asar, enek masalah maneh duhur sampai asar, sholat maneh jaluk ning Gusti Allah. Ya krono tagiane gak metu, bojone muring ya Allah, pripun iki yang sing kok muring kaya Allah, dijalukne sholat. Gak apa-apa, karena kita itu adalah hamba Allah. Mau kemana kalau nggak kepada Allah kita meminta? Karena sholat mediasi kita untuk bermunajat kepada Allah. Itu adalah jalan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Kenapa? Karena Allah membersamai dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan acara malam ini bisa membawa hikmah untuk kita semuanya, yang nyumbang secara pikiran, secara materi, tenaga atau lainnya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah sholawat, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga-keluarga kita semua wabil khusus jamaah al-fatah senantiasa diberikan guyub, rukun, senantiasa bersama-sama. Yang penting satu Pak ya, jangan merasa dipentingkan. Lek enek ini gua aneh ya. Kenapa? Manusia itu butuh orang lain. Sehebat apapun kita, tetap ada yang lebih hebat daripada kita. Itu kata guru saya. Kalau sudah muncul dalam dirimu ketamaan, ingin lebih di depan, maka hati-hatilah, segera kau cari seorang ulama yang bisa menuntun jiwamu untuk kembali ke asal. Karena satu kata Nabi, dosa yang dilakukan karena kesalahan lebih mudah dimaafkan oleh Allah, tapi dosa yang dilakukan karena kesombongan, karena ketakaburan, itu susah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sampai sekarang iblis tidak mendapatkan maaf dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena ingkarnya, karena sombongnya. Ketika disuruh hormat kepada Adam, apa katanya? Ana khalaqta minar wa anta khalaqta minti. Aku ini dari api, hei Adam kamu dari tanah. Tidak sudi aku berhormat kepadamu. Hanya gara-gara itu Allah laknat iblis laknatullah, sampai sekarang tidak dibukakan pintu kemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di satu keterangan diterangkan, satu ketika iblis itu datang kepada Nabi Musa. Dia berkata, ya Musa, engkau adalah nabi yang berkalimullah, maka tanyakan kepada Allah, andai kata aku hari ini insaf dari segala kesalahan karena kesombonganku, tanyakan kepada Allah, apa yang bisa lakukan supaya aku diampuni oleh Allah. Akhirnya apa? Karena Nabi Musa itu kalimullah, menang kok, ya berdoa kepada Allah, dapat jawaban. Setelah berjawab, hei iblis, aku sudah menghadap Allah. Apa yang kamu dapat? Allah mengatakan kepadaku, memberikan wahyu kepadaku, kalau engkau ingin diampuni kesalahanmu, maka carilah Adam, mintalah keredaannya, mohon maaf kepada dia. Apa kata iblis? Jangankan untuk meminta maaf sekarang, dulu masih hidup saja saya tidak mau untuk sujud kepadanya, untuk hormat kepadanya, apalagi sekarang sudah dikuburnya, tidak akan sudi aku selamanya. Maka sampai sekarang iblis tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu diharamkan bagi orang-orang yang ada kesombongan dalam jiwanya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama, ini semua kerukunan, semua penting. Ketuanya penting, bendaharanya penting. Sampai nanti ketua lekat sama kata ketua sopo, ya kan? Saya sama itu Ustadz ceramah ini, sampai gak tebak aku ceramah sopo, demi dikira kedengar orang ya. Itu loh, artinya apa? Kalau sudah ada merasa dipentingkan, berarti sebuah penyakit, dan penyakit harus segera disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan apa? Adalah yaitu ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Ya,
Wajibkan kalian itu untuk cara mujalasah dengan ulama. Kenapa? Fa innallaha ta'ala kasus Allah yuhyil qalbal mayyit, menghidupkan hati orang-orang yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah para ulama. Kenapa? Nasihat-nasihatnya para ulama. Maka pesan saya, ayo sama-sama jangan jauh dengan yang namanya para ulama. Ahli zikir pun juga harus dekat dengan ulama, supaya ada yang menuntun ketika dia berzikir kepada Allah. Karena apa? Ulama itu yang memegang daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu tanda kiamat itu akan terjadi, Allah angkat ulama-ulama yang punya kompetensi, yang memang mereka benar-benar lillahi ta'ala, lillahi kalimatillah, kemudian disisakan oleh Allah ulama-ulama yang hubbud dunia, yang cinta kepada dunia, kemudian menjadikan agama sebagai tameng untuk mencapai tujuannya. Ma'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah didekatkan dengan ulama-ulama yang memang benar-benar mereka membimbing secara ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin. Terakhir doa ya, karena sudah sama-sama ahli sholawat, baca sholawat, doanya bareng-bareng mau pakai biar adil men. Kan nggak tahu kita itu yang mana yang dijawab doanya kan. Nah, sekarang bareng-bareng aja kita baca doa rojab sama-sama, supaya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa bertemu bulan Ramadan, kita bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana